Dr. Tirta adalah dokter yang dikenal melalui akun media sosialnya @tirtapengpengpeng. Kerap membahas berbagai mitos dan fakta yang ramai dibicarakan di dunia maya. Konten-kontennya selalu menarik perhatian banyak orang. Terbukti dari jumlah views yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa informasi yang dibagikan oleh Dr. Tirta sangat dicari oleh masyarakat. Salah satu topik menarik yang dibahas oleh Dr. Tirta adalah cara menambah berat badan bagi orang yang kurus. Menurutnya, latihan angkat beban, pemenuhan nutrisi, terutama protein, dan istirahat yang cukup adalah kunci untuk menambah massa otot dan mencapai berat badan yang ideal secara sehat. Tidak hanya itu, Dr. Tirta juga membahas pengaruh merokok terhadap performa olahraga. Ia menegaskan bahwa berhenti merokok dapat meningkatkan performa fisik secara signifikan. Bagi para perokok yang masih aktif berolahraga, Dr. Tirta menyarankan untuk membayangkan seberapa jauh peningkatan performa mereka jika mereka berhenti merokok. Selain itu, Dr. Tirta juga mengupas mitos seputar energi gel yang diklaim dapat merusak ginjal. Menurutnya, energi gel aman digunakan selama diminum dengan benar, terutama saat melakukan olahraga berat. Ia juga menyoroti pentingnya makan sebelum berolahraga, seperti pisang yang dapat membantu mencegah kram otot dan menjaga kelistrikan tubuh secara stabil. Terakhir, Dr. Tirta menyinggung tentang kerokan, sebuah metode tradisional yang sering digunakan untuk meredakan pegal-pegal. Ia menegaskan bahwa kerokan dapat efektif jika dilakukan dengan benar. Namun, harus dihindari jika berpotensi menyebabkan cedera kulit. Untuk mendapatkan informasi kesehatan yang akurat dan terkini, kunjungi akun YouTube @tirtapengpengpeng. Minuman energi telah menjadi salah satu pilihan favorit kaum muda urban yang memiliki gaya hidup aktif. Namun, muncul berbagai kesalahpahaman mengenai dampak minuman energi terhadap kesehatan yang kemudian memicu kontroversi dan hoaks di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya masalah kesehatan yang perlu diwaspadai seperti diabetes dan hipertensi yang dapat dipicu oleh konsumsi gula yang tinggi. Riset Kesehatan Dasar 2023 mencatat bahwa prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 11,7%, sementara hipertensi mencapai 30,8%. Kedua penyakit tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan ginjal yang dapat dipicu oleh konsumsi gula yang tinggi. Meskipun demikian, di pasaran tersedia pilihan minuman energi bebas gula yang menggunakan aspartam sebagai pemanis. Aspartam sendiri telah terbukti aman untuk dikonsumsi dalam batas normal, seperti yang dikonfirmasi oleh sejumlah penelitian ilmiah di dunia. Namun, di Indonesia masih banyak rumor yang menyebutkan bahwa aspartam dapat memicu kanker. Untuk mengklarifikasi hal tersebut, BPOM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan penjelasan publik mengenai penggunaan aspartam pada pangan olahan yang masih dikategorikan aman. Dr. Dion Haryadi, PN1 CHC, seorang certified nutritionist dan health coach, juga menginformasi bahwa aspartam aman untuk dikonsumsi dan rumor mengenai kandungan tersebut dapat memicu kanker tidaklah benar. BPOM telah melakukan uji ketat terhadap aspartam dan pemanis buatan lainnya yang digunakan dalam minuman energi tanpa gula, dan hasilnya dinyatakan aman tanpa resiko kesehatan seperti obesitas atau diabetes. Rumor yang menyebutkan bahwa aspartam dapat memicu kanker juga tidak tepat, karena studi yang meneliti hal tersebut menggunakan dosis yang jauh lebih tinggi dari konsumsi wajar dan dilakukan pada hewan, jelas Dr. Dion Haryadi.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa minuman energi yang mengandung aspartam aman untuk dikonsumsi dalam batas normal dan tidak memiliki resiko kesehatan seperti yang diklaim oleh rumor yang beredar. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir dan dapat tetap menikmati minuman energi tanpa gula yang tersedia di pasaran. Pembalap wanita Alexandra Asma Soebrata memilih menjalani pola hidup sehat daripada diet untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Dia mengungkapkan bahwa dia lebih suka melakukan olahraga lain seperti gym, lari, dan tenis karena membuatnya lebih menikmati. Dia juga menjelaskan bahwa dia berolahraga minimal 4 kali seminggu dan rajin sauna. Menurutnya, makan dan istirahat adalah hal yang paling penting dalam menjaga kebugaran tubuh. Alexandra juga menerapkan clean eating dan menjaga keseimbangan antara pola makan dan olahraga. Selain itu, dia menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental untuk membantu mengurangi stres. Osim meluncurkan produk terbaru yaitu YouLove 3 dan YouTron yang dilengkapi dengan fitur Artificial Intelligence dan Osim Well-Being App. Dengan teknologi ini, pengguna dapat mendeteksi dan mengurangi tingkat stres dalam tubuh. Rumah Sakit Royal Progress meluncurkan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan iuran gratis BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan kepada 1.700 pekerja lepas di Jakarta Utara dan sekitarnya. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang rentan di sektor informal terhadap resiko kecelakaan kerja dan jaminan sosial lainnya. Berdasarkan data BPS pada tahun 2023, jumlah pekerja lepas di Indonesia mencapai 33,5 juta orang atau sekitar 27% dari total angkatan kerja. Namun dengan semakin berkembangnya pekerja informal ini, tantangan terkait perlindungan sosial bagi pekerja lepas juga semakin mendesak. Sebagian besar pekerja lepas tidak memiliki asuransi kesehatan dan perlindungan kecelakaan kerja yang membuat mereka rentan terhadap risiko tinggi dalam menjalani pekerjaan mereka. Kecelakaan kerja di Indonesia juga sangat tinggi. Data dari BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa telah terjadi lebih dari 370 kasus kecelakaan kerja di Indonesia dan sekitar 5,37% diantaranya terjadi pada pekerja lepas. Mayoritas korban kecelakaan kerja adalah pekerja di sektor informal seperti konstruksi, transportasi, dan pengiriman barang. Selain resiko fisik, pekerja lepas juga menghadapi ketidakpastian finansial yang tinggi ketika mengalami kecelakaan kerja karena tidak memiliki jaminan sosial dan asuransi. Oleh karena itu, RS Royal Progress mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan program CSR, pemberian iuran gratis BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan kepada 1.700 pekerja lepas di Jakarta Utara dan sekitarnya. Program ini mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian yang merupakan bagian dari layanan BPJS-TK. Dengan demikian, pekerja lepas yang terdaftar dalam program ini akan mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja formal, termasuk biaya perawatan medis dan santunan jika terjadi kecelakaan kerja. Direktur Utama RS Royal Progress, Dr. Ivan R. Setiadarman MM mengatakan bahwa melalui program pemberian iuran gratis BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan para pekerja lepas mendapat pengakuan atas kontribusi mereka dan juga mendapatkan perlindungan saat bekerja. Pekerja lepas merupakan tulang punggung ekonomi, tetapi seringkali keberadaan mereka terabaikan dalam hal perlindungan sosial. Melalui program ini kami ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan pengakuan atas kontribusi mereka, tetapi juga mendapatkan perlindungan yang layak saat menghadapi resiko kerja, ujar Dr. Ivan R. Setiadarman. Dalam menjalankan komitmen ini, Rumah Sakit Royal Progress mendapatkan dukungan penuh dari BPJS Ketenagakerjaan. Ibu Desi, selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Mangga II,
memberikan respon positif atas bantuan yang diberikan dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja lepas. Kami sangat mengapresiasi kepedulian RS Royal Progress dalam membantu merealisasikan program sertakan bagi para pekerja. Sebagai rumah sakit dengan fasilitas lengkap, RS Royal Progress dapat membantu menangani berbagai tindakan secara tuntas dan totalitas, ujar Desi. Pekerja lepas memainkan peran penting dalam mendukung berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga kualitas hidup mereka serta memastikan bahwa layanan kesehatannya terpenuhi. Kami sangat berharap dengan adanya program ini, seluruh lapisan pekerja di Indonesia mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan yang layak, terutama dalam situasi gawat darurat, kata Dr. Ivan.